Ada beberapa Gus di Indonesia yang hingga saat ini terkenal sebagai budaknya Habib, atau mereka ini sering membela Habib, atau mereka ini memang dekat dengan Habib, atau mungkin ada latar belakang yang membuatnya menjadi tidak bisa melepaskan diri dari Habib. Namun apa jadinya jika Gus atau Ustadz tersebut yang selama ini terkenal dekat dengan Habib satu panggung dengan Gus Muwafiq? Dan kita juga tahu bahwa Gus Muwafiq belakangan ini sudah ikut membahas tentang Ba'alwi. Artinya beliau juga pelan-pelan sudah ikut meluruskan sejarah yang selama ini dibengkokkan oleh klan Ba'alwi atau Habaib dari Yaman. Dan kita simak bagaimana ketika Gus Muwafiq satu panggung dengan Gus Kausar. Nusantara milik kita, karena kalau kita nggak merasa memiliki Nusantara ya tipe wong liya. Ya, jelas ya. Saiki ana wong kewendel-kendel arep ngepean. Coba reaksinya Gus Kausar. Merah putih kayak dheke. Lho ki piye karepe? Kuburan kayak dheke. Lho nek iki ngono nek sampean NKRI, harga mati Pancasila Jaya Nusantara milik kita, ya tipe wong akhirnya. Lho itu pentingnya di situ saiki. Ya. Loh, sing berjuang Surabaya sing mati wong Indonesia tendakne jare tempo lho. Tak boleh. Makanya sikap terhadap Pancasila Jaya, NKRI harga mati dan Nusantara milik kita adalah sikap merasa memiliki dan kita membanggakan Indonesia. Tak boleh. Jadi persoalan tentang Ba'alwi bukanlah hanya persoalan nasab saja. Apalagi ada yang beranggapan bahwa polemik nasab Ba'alwi adalah persaingan antara kubu Wali Songo dengan Habaib dari Yaman. Dan itu adalah pendapat yang tidak benar. Namun pendapat yang benar itu adalah yang namanya persoalan Ba'alwi adalah persoalan bangsa Indonesia, persoalan umat Muslim Indonesia, persoalan umat Kristen Indonesia, persoalan umat Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia ini yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena dulu yang membela bangsa kita, bahkan mengusir penjajah dari negeri ini, bahkan termasuk ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu ada banyak sekali elemen yang ada di negeri ini. Artinya, pendiri bangsa Indonesia tidak hanya umat Muslim saja, tapi ada juga umat yang lainnya. Nah, ketika bangsa yang begitu besar, yang dulu didirikan dengan susah payah karena harus mengorbankan jiwa raga, sebab harus mengusir penjajah, kok sekarang tiba-tiba mau diklaim menjadi miliknya Ba'alwi dari Yaman? Ini kan sama saja tidak menganggap perjuangan orang-orang Nusantara yang sudah dilakukan pada zaman dahulu. Artinya mereka ini dengan serta-merta tidak menghargai perjuangan para pendahulu bangsa kita, di mana mereka ini berasal dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dari berbagai agama. Nah, ketika klan Ba'alwi dengan menggunakan doktrin agama, dengan menggunakan doktrin sebagai cucu Nabi, kemudian ternyata semua itu hanya bertujuan untuk menguasai bangsa ini, maka disitulah letaknya bahwa persoalan Ba'alwi ini adalah persoalan besar, persoalan bangsa, bukan hanya persoalan orang Nahdlatul Ulama, bukan hanya persoalan umat Muslim saja, tapi persoalan seluruh rakyat di Indonesia. Dan harusnya kepada saudara-saudaraku semua, Nasrani, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya, yang dulu leluhurnya juga ikut berjuang membebaskan bangsa ini dari penjajahan, harusnya ikut bersuara mengenai tentang Ba'alwi yang makin lama makin melonjak dan makin tidak tahu diri. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa polemik nasab Ba'alwi ini hanyalah perseteruan antara Wali Songo dan Habaib, yaitu adalah pendapat yang salah dan tidak benar. Awalnya memang persoalan itu dimulai dari kelakuan para Habaib dari Yaman yang sering mempersekusi masyarakat, yang sering dalam ceramahnya itu mencaci maki, yang sering memperlihatkan penampilan yang arogan dan punya tingkah laku
yang kesannya itu ingin diperlakukan berbeda dengan yang lainnya, ingin mendapatkan fasilitas khusus yang berbeda dari yang lainnya. Nah itu awalnya dari seperti itu. Kemudian muncul kecurigaan dari masyarakat di Indonesia, jangan-jangan mereka ini bukan keturunan Nabi. Nah ternyata setelah adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ternyata bahwa mereka klan Ba'alwi memang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian ditambah juga dengan fakta tes DNA yang dipelopori oleh Dr. Sugeng Sugierto, bahwa ternyata klan Ba'alwi atau Habaib dari Yaman, tes DNA-nya haplogrupnya G. G itu nyambungnya ke Yahudi Askenazi. Dari situlah pergulakan mulai muncul dan pelan-pelan rakyat di Indonesia menjadi sadar dan menjadi tahu dan menjadi paham bahwa ternyata mereka para Ba'alawi memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian berikutnya ada juga kaitannya dengan adanya indikasi ingin mengkaburkan sejarah leluhur bangsa. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial tentang KRT Sumodiningrat, kemudian tentang beberapa tokoh pahlawan di Indonesia yang diklaim miliknya orang Yaman, kemudian termasuk tentang bendera merah putih yang diklaim bahwa bendera merah putih itu adalah inisiatif dari Ba'alwi dan seterusnya. Nah itu semua itu kan penggiringan opini yang tujuannya atau harapannya orang-orang dari Yaman ini bisa menguasai bangsa ini dengan cuma-cuma. Mereka artinya tidak perlu dan tidak usah menggunakan senjata, tapi bisa menaklukkan bangsa kita. Nah ini harusnya disikapi secara serius bagi kita semua. Baik para pejabat, para gus, para kiai, dan semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, baik itu yang beragama Muslim, Nasrani, kemudian Konghucu, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya harusnya ikut bersuara. Ini adalah persoalan bangsa. Bangsa kita yang gemah ripaloh jinawi, yang kaya raya, yang indah, subur, dan luas seperti ini mau diklaim menjadi miliknya keturunan Ba'alwi dari Yaman. Ini kan sama saja, mereka ini ingin menjajah bangsa kita, mereka ingin menguasai negeri ini dengan cara yang gratis. Hanya cukup menggunakan kedok sebagai cucu Nabi, hanya cukup menggunakan kedok sebagai orang suci. Nah, tapi semua itu kan hanya trik mereka agar bisa menguasai bangsa ini. Kalau dulu pada masa zaman penjajahan Inggris, Belanda, mereka menguasai negara kita dengan senjata. Nah, sekarang karena persenjataan itu dilarang oleh dunia, dan mungkin juga klan Ba'alwi tidak punya senjata, ya akhirnya mereka hanya menggunakan doktrin-doktrin, menggunakan cerita-cerita yang tidak masuk logika, kemudian menggunakan pengakuan-pengakuan sebagai cucu Nabi itu yang tujuannya hanyalah untuk menguasai bangsa ini. Dan kembali ke video awal tadi terkait tentang Gus Kausar yang satu panggung dengan Gus Muafik. Dan kita semua tahu bahwa Gus Kausar itu selama ini dekat dengan Habib, entah karena ada hubungan dengan Habib atau apa kita juga tidak tahu. Tapi kalau kita lihat reaksinya ketika Gus Muafik memberikan sindiran yang sangat tajam, dia hanya terbengong-bengong dan diam seolah sedang memikirkan sesuatu. Nah yang difikirkan itu apa? Ya entahlah, tapi intinya bagi Anda semua, para gus, para kiai, para ustadz, sudah saatnya Anda itu bertobat dan sadar kembali ke jalan yang benar. Sudah bukan saatnya lagi Anda itu membela habaib. Sudah bukan saatnya lagi Anda itu berdekat-dekatan dengan klan Ba'alwi. Karena mereka ini nyata-nyata ingin menguasai negeri ini dengan cara mereka. Kemudian kalau soal siapa sebenarnya keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Indonesia, tentu saja mereka ini adalah para wali songo dan para keturunan wali songo. Mereka inilah keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Indonesia ini. Sehingga kalau misalnya klan Ba'alwi masih bersikukuh mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, itu sudah bukan saatnya lagi untuk kita percaya atau kita ikuti. Kemudian ada juga wacana akan diadakan debat nasab antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan klan Ba'alwi. Nah itu sudah tidak relevan lagi. Kalau misalnya debat nasab itu dilakukan dulu pas awal-awal mulai polemik,
mungkin itu masih bisa dilakukan. Nah sekarang kalau mau dilakukan debat nasab, ya sama saja itu justru malah memundurkan langkah perjuangan kita. Artinya sekarang itu tidak perlu lagi debat nasab, karena sebuah debat nasab itu adalah sesuatu hal atau suatu tindakan yang belum ditemukan kebenarannya, maka diadakan debat. Nah sekarang kalau semua sudah terungkap, apa yang mau diperdebatkan lagi? Wong mereka klan Ba'alwi itu haplogrupnya G, kemudian ada juga indikasi ingin mengkaburkan sejarah leluhur bangsa, kemudian dari ucapan, dari sikap, dari tingkah laku dari mereka juga tidak mencerminkan ajaran Islam. Ini kan sudah bukti yang valid bahwa mereka ini bukan keturunan Nabi. Jadi tidak perlu lagi diadakan yang namanya debat nasab.